Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Mutiara. Perkenalkan, saya Fata Nadia Novianti dari kelompok 3, kelas 614. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 3, yaitu judulnya Pengaruh ROA, DAR, dan CR terhadap harga saham perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Untuk penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Untuk variabel yang kami gunakan terdiri dari ROA sebagai indikator profitabilitas, debt to asset ratio sebagai indikator solvabilitas, kemudian CR sebagai indikator likuiditas, dan harga saham sebagai variabel dependen. Kemudian untuk latar belakang dari penelitian ini, pasar modal ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi sarana bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan modal dan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Salah satu sektor yang banyak menarik perhatian investor itu adalah sektor makanan dan minuman atau food and beverage atau F&B istilahnya. Sektor ini dikenal sebagai sektor yang defensif karena menghasilkan produk kebutuhan pokok yang tetap dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan ketika kondisi ekonominya sedang mengalami ketidakpastian. Meskipun demikian, sifat defensif ini tidak berarti harga saham dari perusahaan di sektor ini selalu stabil. Harga sahamnya tetap fluktuatif. Ini dipengaruhi oleh kinerja dari perusahaannya sendiri, terus kondisi industri maupun kondisi ekonominya secara umum. Oleh karena itu, investor membutuhkan analisis yang fundamental untuk menilai kondisi dari keuangan perusahaan. Uh, Makanya dalam penelitian ini, analisis fundamentalnya dilakukan menggunakan ROA, DAR, dan CR. Untuk tahun periode 2021 dan 2024 ini kami pilih karena merupakan masa pemulihan ekonomi setelah pandemi yang juga disertai dengan inflasi global, kenaikan harga bahan baku, perubahan daya beli masyarakat, dan berbagai tekanan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, untuk rumusan masalah ini ada 4 pertanyaan, yaitu apakah 4 komponen itu, yaitu ROA, DAR, dan CR, dan ketiganya apakah berpengaruh terhadap harga saham di sektor harga saham perusahaan di sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Kemudian untuk tujuan dari penelitiannya, ini menguji dan menganalisis pengaruh parsial antara 3 komponen tersebut serta pengaruh simultan dari ketiga komponen tersebut terhadap harga saham perusahaan di sektor food and beverage ini. Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Untuk secara teoritisnya, semoga dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya di analisis fundamental saham, serta menggunakan rasio keuangan. Semoga dapat menjadi acuan atau referensi literatur bagi peneliti selanjutnya dengan objek dan kurun waktu yang tentunya berbeda. Kemudian kalau secara praktik, manfaatnya bisa dirasakan oleh investor dan manajemen dari perusahaan. Kalau untuk investor, semoga penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan empiris dan instrumen analisis dalam mengambil keputusan investasi yang logis pada saham di perusahaan sektor food and beverage. Kemudian bagi investor, semoga dapat membantu untuk mengidentifikasi tingkat risiko likuiditas, leverage, dan profitabilitas sebelum menanamkan modal. Kemudian untuk manajemen, penelitian ini bisa berfungsi sebagai bahan evaluasi internal yang objektif guna memahami risiko keuangan yang paling sensitif bagi pasar modal.
Kemudian bisa juga untuk membantu merumuskan kebijakan struktur modal, pengelolaan likuiditas, dan efisiensi aset yang optimal. Kemudian ada kajian variabel dan formulasi. Untuk variabel independen pertama itu adalah return on asset atau ROA. Jadi ROA ini adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. Jadi semakin tinggi ROA, maka akan semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Untuk rumus dari ROA itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk variabel kedua adalah debt to asset ratio atau DAR. Jadi debt to asset ratio ini merupakan rasio solvabilitas yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan ini dibiayai oleh utang. Rumusnya ini adalah total utang dibagi dengan total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk variabel ketiga ada current ratio. Jadi di current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Untuk rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian ada harga saham dan faktor penentu. Jadi harga saham ini merupakan harga yang terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal pada suatu waktu tertentu. Untuk dalam penelitian ini, harga saham ini diukur menggunakan harga penutupan atau harga closing pada akhir tahun. Harga penutupan ini kami pilih karena menggambarkan harga transaksi terakhir pada akhir periode perdagangan dan dapat disesuaikan dengan periode laporan keuangan. Kemudian harga saham ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut ahli Brigham dan Houston, harga saham ini berkaitan dengan arus kas pada masa depan, laba per saham, kemudian suku bunga dan kondisi ekonomi. Tuh. Kemudian ini di sini ada beberapa pandangan lain menurut ahli juga. Jadi dalam penelitian kali ini fokus analisisnya dibatasi pada faktor fundamental internal yaitu 3 tadi, ROA, DAR, dan CR. Kemudian ada kajian penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya sekaligus menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan kami lakukan. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Ada di sini kami cantumkan ada 5 gitu. Ini saya bacakan salah satunya saja. Yang pertama ini penelitian dari Mahendra Wijaya dan rekan-rekan ini menemukan bahwa ROA itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan CR dan DER tidak berpengaruh secara parsial. Kemudian ada penelitian dari Hasan dan Rizaldi itu juga menunjukkan bahwa ROA itu berpengaruh positif dan signifikan, tetapi untuk DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, untuk perbedaannya sendiri ini bisa dilihat seperti yang Mahendra tadi itu menggunakan debt to equity ratio, sedangkan kalau penelitian kami ini menggunakan debt to asset ratio. Kemudian untuk periodenya juga berbeda. Yang sama periodenya cuma yang nomor 2, 3, dan 5. Itu periode tahunnya sama, mengambil era pemulihan pasca COVID. Oke, selanjutnya ada research gap dan kerangka pemikiran. Jadi terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar dari penelitian ini.
Yang pertama, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Jadi beberapa penelitian ini menemukan pengaruh yang signifikan, sedangkan penelitian lainnya menemukan hasil yang tidak signifikan. Kedua, sebagian besar penelitian yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan debt to equity ratio atau DER sebagai indikator solvabilitas. Nah, untuk penelitian kali ini, kami menggunakan debt to asset ratio supaya dapat melihat secara langsung seberapa sih besarnya aset perusahaan ini dibiayai oleh utang. Kemudian yang ketiga, terdapat perbedaan periode dari penelitian. Untuk penelitian kali ini kami menggunakan tahun 2021 sampai 2024 yang menggambarkan kondisi pemulihan ekonomi setelah pandemi. Kemudian yang keempat, penelitian difokuskan pada sektor makanan dan minuman sehingga hasil yang diperoleh diharapkan lebih sesuai dengan karakteristik dari sektor tersebut. Untuk kerangka pemikiran, ROI ini diperkirakan memberikan sinyal positif terhadap harga saham. Untuk debt to asset rasionya ini diperkirakan memberikan sinyal risiko sehingga arahnya negatif. Kemudian untuk yang current ratio-nya ini berada pada tingkat optimal yang diperkirakan memberikan sinyal positif mengenai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian ada hipotesis dari penelitian. Jadi dari berdasarkan landasan teori, terus kerangka pemikiran, penelitian kami ini memiliki 4 hipotesis. Yang pertama yaitu menyatakan bahwa ROI ini berpengaruh positif terhadap harga saham. Jadi semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset, maka akan semakin baik juga penilaian investor terhadap perusahaan. Kemudian hipotesis yang kedua, eh, debt to asset ratio ini berpengaruh negatif terhadap harga saham. Jadi semakin besar proporsi aset yang dibiayai oleh utang, maka semakin tinggi juga risiko finansialnya dari perusahaan. Yang ketiga, ini current ratio-nya berpengaruh positif terhadap harga saham. Jadi likuiditas yang baik itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kegiatan operasionalnya. Untuk yang keempat, menyatakan bahwa ketiga variabel ini secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian, desain dan lokasi penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif atau kausal. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen melalui metode statistik. Struktur data yang kami gunakan ini adalah data panel, yaitu gabungan antara data cross-section dan time series. Data cross-section-nya ini berasal dari 10 perusahaan, sedangkan untuk time series-nya berasal dari 4 periode tahun, atau yaitu tahun 2021 sampai 2024. Dengan demikian, penelitian kami ini direncanakan memiliki 40 observasi yang berasal dari 10 perusahaan dikalikan 4 tahun pengamatan. Untuk penelitian kali ini kami tidak melakukan observasi lapangan, jadi data yang diperoleh ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdapat di web resminya perusahaan, kemudian bisa dilihat juga di website Bursa Efek Indonesia, website resmi perusahaan, dan data-data harga saham dari penyedia data pasar modal. Kemudian ada operasionalisasi variabel. Untuk slide ini dijelaskan juga cara pengukuran masing-masing dari variabel. Jadi return on asset ini sebagai variabel X1 itu dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset. Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Skalanya rasio benar. Kemudian untuk debt to equity ratio itu
dinyatakan sebagai variabel X2. Itu dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aset. Rasio ini menunjukkan proporsi aset yang sumber pendanaannya berasal dari kreditor. Kemudian ada current ratio atau CR, ini sebagai variabel X3, ini dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian untuk harga saham ini disebutkan sebagai variabel Y, itu diukur menggunakan harga penutupan akhir tahun dalam satuan rupiah per lembar sahamnya. Seluruh variabel ini menggunakan skala rasio karena memiliki nilai nol yang bersifat absolut dan dapat dibandingkan secara matematis. Kemudian ada purposive sampling dan rancangan sampel. Untuk teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, yang berarti perusahaan ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan kami. Untuk penelitian kali ini kami menggunakan kriteria yaitu yang pertama, perusahaan termasuk dalam sektor makanan dan minuman tentu saja karena judul kami kan sektor makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, perusahaan ini telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari sebelum tahun 2021. Terus tetap tercatat selama periode 2021 sampai 2024. Kemudian menerbitkan yang ketiga, ini perusahaannya menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara lengkap. Kemudian yang keempat, perusahaan yang kami pilih ini harus memiliki data mengenai laba bersih, total aset, liabilitas, aset lancar, liabilitas lancar, dan harga saham sebelum penutupan akhir tahun. Untuk rancangan awal sampel ini terdiri dari 10. Ya, seperti yang bisa dilihat di slide, ada 10 ini perusahaan-perusahaannya. ADES ini adalah kode-kode sahamnya ya, gitu. Untuk daftar ini masih merupakan rancangan awal dan nanti harus dipastikan lagi apakah seluruh perusahaan ini memenuhi kriteria sampel sebelum analisis yang dilakukan. Kemudian pemilihan model estimasi panel. Karena penelitian ini menggunakan data panel, ada 3 alternatif model estimasi. Yang pertama itu ada Common Effect Model atau CEM. Model ini merupakan pendekatan paling sederhana karena menganggap karakteristik setiap perusahaan dan setiap periode itu sama. Untuk yang kedua ada Fixed Effect atau FEM. Jadi dalam model ini mengakui adanya perbedaan karakteristik masing-masing perusahaan menggunakan perbedaan nilai intercept. Kemudian yang ketiga ada Random Effect atau REM. Jadi model ini menganggap perbedaan antar perusahaan ini bersifat acak dan dimasukkan ke dalam komponen error. Untuk model yang paling baik ini tidak dipilih secara langsung, tetapi ditentukan melalui uji pemilihan model. Yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji Chow untuk memilih antara CEM dan FEM. Kemudian ada uji Hausman itu digunakan untuk memilih antara FM dan REM. Sementara itu uji Lagrange multiplier digunakan untuk memilih antara CM dan REM. Kemudian ada model regresi dan uji asumsi klasik. Untuk model analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan persamaan harga saham sebagai fungsi dari ROA, DAR, dan CR. Dalam persamaan tersebut, harga saham merupakan variabel yang dependen, sedangkan ROA, DAR, dan CR ini merupakan variabel independennya. Koefisien regresi ini akan menunjukkan arah dan besarnya perubahan harga saham akibat perubahan masing-masing dari variabel. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan beberapa pengujian terhadap model. Uji normalitas digunakan untuk melihat distribusi residual. Uji multikolienaritas itu digunakan untuk
mengetahui apakah terdapat korelasi yang terlalu kuat antar variabel independen. Kemudian ada uji heterokedastisitas. Ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan dari variasi residual. Sementara itu, untuk uji autokorelasi digunakan untuk menguji hubungan residual antar periode. Penggunaan uji asumsi nantinya akan tetap disesuaikan dengan model data panel yang terpilih dan kebutuhan analisis. Kemudian ada evaluasi model dan pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, variabel tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian uji F digunakan untuk mengetahui apakah ROA, DAR, dan CR, ketiga variabel itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Jika nilai probabilitas uji F-nya itu lebih kecil dari 0,05, ketiga variabel ini secara simultan dinyatakan berpengaruh. Untuk selanjutnya, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan harga saham. Untuk dalam analisis ini, perhatian utama diberikan kepada nilai adjusted R-square karena model menggunakan lebih dari satu variabel independen. Baik, jadi berdasarkan rancangan dari penelitian ini, kesimpulannya ketiga variabel ini digunakan untuk mewakili tiga aspek utama kinerja keuangan perusahaan, yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris mengenai apakah ketiga rasio tersebut mampu menjelaskan perubahan harga saham di perusahaan sektor makanan dan minuman selama periode tahun 2021 sampai 2024. Karena penelitian ini masih berbentuk proposal, hasil dan kesimpulan baru dapat ditentukan setelah seluruh datanya dikumpulkan. Gitu. Demikian pemaparan proposal dari kelompok 3 yang saya sampaikan sendiri. Atas perkenalannya dan kesalahan ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.